para dewan hakim, dan para hadirin yang berbahagia. Kita lanjutkan peserta dengan nomor urut tampil 2B. Peserta dengan nomor urut tampil 2B disilahkan. Kepada peserta dengan nomor urut tampil 3A segera bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm.
kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu di media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah Berita palsu. memang. Hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukanlah kebebasan mutlak, Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah Kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. hadirin. Para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intren umat Islam tercabik-cabik akibat lisan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak. Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-bahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita, di antaranya Pertama, hoax terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rincani atas dugaan penyebaran berita hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Dan yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penjabar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari
pemberitaan dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak kesatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah sebuah informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan
Semoga berjumpa kembali.